Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin ya, namaku Ananto Hari Prabowo. Bisa kalian panggil aku Kak Anan. Ya, begitu. Nah, aku di sini mentor fisika atau matematika ya. Namun pada kali ini kita belajar tentang matematika ya, adik-adik ya. Nah, oke. Sebelum itu di sekolah matematikanya sudah sampai mana? Begini Mas aritmatika. Oh, sama ya. Berarti kita masih on the track ya kalau gitu. Nah, oke. Kalau begitu ya kita pelajari ini ya gitu. Nah, kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Jadi kita mulai ini selama 1 jam ke depan kita belajar dari aritmatika dan geometri ya. Jadi jam sekarang 12.27 ya sampai 12 kurang lebih ya 30 menit ya 57 kita belajar tentang deret aritmatika ya, kemudian dari 12.57 ya sampai ya 13.27 kita belajar tentang deret geometri ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita belajar ke yang pertama dulu ya, deret aritmatika gitu ya. Kita belajar tentang deret aritmatika. Nah, jadi yang perlu kita highlight di sini adalah kata-kata deret, ya, deret. Nah, deret itu sesuatu yang tersusun-susun, ya, susunan dari kata-kata, dari angka-angka, ya. Deret itu susunan, ya, sederhananya susunan dari angka-angka, ya, seperti itu. Nah, angka yang bagaimana? Nah, jadi tidak sembarangan angka yang bisa kita buat, ya. Jadi misalnya kita punya dalam hal ini aritmatika. Aritmatika itu mempunyai kombinasi yang kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kamu punya angka, adik-adik punya angka ini satu, ya, 3, 5, 7, 9, ya. Nah, coba adik-adik lihat di sini. Ini bilangan yang selisihnya berapa? Dua. Dua-dua ya. Nah, selisih dua, ya, ini selisih dua, ya, bedanya dua, nih, bedanya dua, ya, dan seterusnya. Ya, ataupun nanti kalau kalian punya gini, ya, 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Ini juga deret aritmatika ya, karena di sini bedanya konsisten ya, beda 3 ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan ya, kalau kita tuliskan ini merupakan ya deret aritmatika ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya, nah, selisih ya, selisih atau beda angka deret yang berdekatan, itu konsisten ya, berdekatan sifatnya konsisten ya. Nah, seperti tadi ya, kalau kita lihat di sini selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 3. Nah, sekarang kalau misalkan ada deret lain di sini misalkan ya, atau 3, 5, 7, 10, 13, 15. Nah, ini sudah jelas bukan deret aritmatika. Kenapa? Dari 3 ke 5 memang selisihnya 2, ya, selisihnya 2. Ini 5 ke 7 selisihnya 2. Ya, plus 2 plus 2. Tapi ketika 7 ke 10 ini selisihnya udah 3, ya. Nah, sehingga karena bedanya di sini nggak konsisten, maka kita katakan di sini bukan ya, bukan deret deret Matematika. aritmatika, betul ya, simple saja. Nah, begitu ya. Nah, bisa diterima ya perbedaannya di sini gitu. Bisa. Oke. Nah, jadi nanti yang akan kita cari ya di deret aritmatika itu kita harus bisa mencari eh, suku kesekian itu berapa. Oke, contohnya ya, contohnya tadi. Nah, kalau kita punya ini ya angka 1, 3, 5, 7, 9, berarti
suku pertamanya 1, suku keduanya 3, 5 ya, dan seterusnya. Ini kan kita bisa cari nanti menggunakan rumus ataupun tanpa rumus juga bisa ya. Nah, jadi yang penting dalam aritmatika itu ada dua ya. Yang pertama ada rumus ya, rumus suku ya, suku ke n ya. Jadi kita punya ya, dari aritmatika itu kan suku pertamanya A ya. Terus suku kedua U2, suku ketiga, suku keempat hingga seterusnya hingga suku ke n ya. Nah, di sini ya, di sini A ini merupakan ya, A ini merupakan suku pertama ya yang ada di deret itu. Suku pertama ya. Lalu ada beda ya, B misalkan B itu ya, itu beda suku ya, beda suku ya. Beda suku itu selisih antara dua angka yang berdekatan. Jadi kalau misalkan ini 1, ini 3, berarti 3 kurangi 1 ya, atau ini 3, ini 5, berarti 5 kurangi 3, jadi selisihnya 2 dan seterusnya. Nah, maka kita bisa mencari ya rumus suku ke n itu sebagai berikut. Suku pertama ditambahkan n dikurangi 1 dikalikan bedanya ya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh yang sederhana saja lah ya. Contoh yang sederhana, tadi kita punya deret yang di awal itu bentuknya seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, contohnya kita ambil angka 1 ya, tadi kita punya angka ini 1, 3, 5, 7, 9 dan tentunya masih ada banyak deret lagi ya. Nah, yang kita bisa deteksi di sini ya, ini suku pertama ya, A-nya 1. Terus beda sukunya ya kan selisih 2 ya, 3 kurangi 1 kan 2, 5 kurangi 3 kan 2, 7 kurangi 5 2 dan seterusnya. Maka bedanya 2 ya. Nah, kita ingin ngecek gini ya. Jadi kita pakai cara yang nalar sama cara yang pakai rumus ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini suku pertamanya 1 ya. Nah, ini suku kedua ya, nya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7 ya, suku kelimanya 9 kan ya. Nah, kita cek betul nggak sih suku kelima itu 9. Nah, itu kita cek ya. Nah, maka kalau kita ingin mencari ya, carilah ya, jadi carilah suku ya kelimanya ya. Berarti kita punya rumus tadi kan, UN A ditambahkan n-1 dikalikan bedanya. Kalau suku kelima, maka nanti di sini n-nya 5 ya. Suku kelima berarti n-nya 5 ya. Nah, maka di sini jadinya UN, maka U5 ini sama dengan A-nya berapa? 1 ya. Ditambahkan n-nya 5 juga ya. Ya betul, 4. B-nya 2 ya. Maka di sini 1 plus 4 dikalikan 2 ya. 1 tambah 8 sama dengan 9 ya. Maka betul ya. Nah, hasilnya suku kelima adalah 9. Nah, seperti gitu. Ya, ini betul ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang ya? Ya, gampang banget ya. Karena ya soal-soalnya seperti itu. Nanti saya kasih soal yang sedikit lebih susah daripada ini. Oke. Ya. Itu sekilas tadi. Nah, oke. Sekarang Mas, aku mau suku yang lebih tinggi. Boleh, misalkan carilah ya carilah itu suku ke 10 misalkan. Karena nggak selamanya kita bisa pakai nalar ya. Kalau misalkan sukunya sedikit, suku kelima mah enak, kita bisa tulis manual 1, 3, 5, 7, 9. Kalau misalkan sukunya sudah sampai ratusan, mungkin nggak kita pakai coret-coretan manual, kan terlalu banyak ya. Jadi makanya kalau sudah banyak pakai rumus ya. Oke. Nah, kalau 10 maka di sini n10
Jadinya U10 kita sama dengan A nya kan 1 ya tadi, tambahkan 10 kurangi 1 dikalikan bedanya berapa? 2 ya. Berarti ini 1 tambah 10 kurangi 1 9 ya, kali 2. Jadi 1 tambah 9 kali 2 18, yaitu 19 ya. Jadi suku ke-10 adalah angka 19 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, selain rumus suku ke n, ini kan adalah rumus suku ke n ya. Nah, ada yang berikutnya adalah rumus jumlah ya. Jumlah suku ke n ya. Nah, yang kedua itu rumus jumlah suku ya ke n. Nah, itu. Nah, kita oke lah, kita tidak usah ambil contoh yang jauh-jauh ya. Kita ambil deret yang tadi kita buat ya. Tadi kita punya deretnya itu seperti ini ya. Tadi kita punya 1 3 5 7 9 dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah suku kelima? Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ini berapa jumlahnya? Ya. Itu pertanyaannya itu. Nah, ini rumus jumlah suku ke n itu kita ibaratkan Sn ya. Sn perumusannya n per 2 dikalikan 2a ditambahkan n min 1 dikalikan beda ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan dengan definisi yang sama ya, maka Sn di sini adalah ya ini Sn itu adalah jumlah suku ke n ya. Jumlah deret ya suku ke n gitu ya. Dan di sini ada A, ada B ya. A itu adalah suku pertama ya, pertama. Dan B itu adalah beda atau selisih sukunya, seperti itu ya. Nah, kita ambil deret yang tadi ya, kita pertanyakan. Nah, jadi kita punya 1 3 5 7 9 ya, dan seterusnya. Kita tanyakan, tentukan ya jumlah deret suku kelima ya. Suku kelima kan ini kan suku ke-1 ya, 1, 3, suku kedua, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya 9. Jadi kita pertanyakan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 itu berapa? Nah, Mas, aku nggak mau pakai rumus. Iya, nggak apa-apa, karena kan deretnya kecil. Nah, kalau deretnya sudah puluhan kan kita capek ngitungnya ya. Nah, jadi kita kalau misalkan deretnya kecil, di sini jumlah sampai suku kelima saja, ya cukup kita jumlahkan manual. Jadi di sini kan 1 tambah 3 4 tambah 5 9 tambah 7 16 tambah 9 25. Nah, gitu. Mas, aku mau pakai rumus, Mas. Boleh, ya. Maka kita pakai rumus tadi. Sn itu n per 2 dikalikan 2a tambah n-1 dikalikan bedanya, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau misalkan di sini suku kelima, berarti kan n-nya 5 ya. N-nya 5. Berarti n-nya 5 diganti S5 ya. N karena n-nya 5, kenapa 5? Karena suku kelima. Jumlah suku kelima, maka di sini 5 per 2 ya. Tambahkan 2 kali A. A-nya tadi suku pertamanya kan 1 ya. Nah, karena kita lihat tadi ini kan A-nya kan 1 ya, suku pertamanya. Ditambahkan ya, N-nya 5 kurangi 1 dikalikan bedanya berapa? 2. Nah, gitu ya. Gitu.
Nah, di sini maka di sini jadinya 5 per 2, ini 2 kali 1 kan 2 ya. 5 kurangi 1 4 kali 2 8 ya gitu. Nah, ini 5 per 2, 2 tambah 8 10 ya. Coret 1, coret 5 ya. Jadi 5 kali 5 25. Jadi betul ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang belum dipahami? Enggak, Kak. Iya. Apa Enggak, nih? Kak. Gimana? Benar. Ya, kalau mau Anda tanyakan tanya aja. Iya, Kak. Oke ya. Nah, Iya, Kak. iya, sip. Nah, oke ya. Kalau gitu, kalau oke. Nah, kita sedikit upgrade soalnya ya, karena soal-soalnya itu bisa meningkat ya, sesuai dengan standar sekolah. Nah, jadi misalkan ya, ini soal ya, soal lain ya, misalkan. Nah, misalkan eh, misalkan gini, diketahui. Nah, diketahui suku ketiga ya adalah 12 ya, dan suku ke-8 loh, bentar. Dan suku ke-8 adalah 32. Nah, pertanyaannya sekarang tentukan suku ke-5 ya, ini. Nah, sekarang sudah lebih advance ya, sudah lebih susah dari sini. Nah, ini ada soal yang kedua gitu. Nah, ini soalnya. Nah, ya udah kita langsung jawab ya kalau gitu. Nah, jadi ini juga soal-soal yang umum ya, gitu. Nah, jadi kita tulis dulu suku ketiga 12 ya. Kalau suku ketiga artinya n-nya 3 ya, n-nya 3, berarti suku ketiga artinya U3 itu nilainya 12 ya, begitu. Kemudian di sini diketahui juga suku ke-8 nya itu berarti U8 sama dengan 32 ya. Nah, oke. Nah, bagaimana cara menentukan suku kelima? Ingat, kalau kita ingin mencari suku kelima, ya kita mencari suku kelima. Suku kelima berarti di sini karena 5 di sini, maka n-nya 5 ya. Nah, ingat rumusnya UN apa? UN itu A tambahkan n-1 kali B beda. N-nya berapa? 5, maka diganti U5 sama dengan ya, untuk N5 ini A ditambahkan N-nya 5 ya, 5 dikurangi 1 dikalikan B beda ya. Maka di sini A 5 kurangi 1 4 ya, A ditambah 4 B. Nah, ini misalkan sebagai persamaan 1 gitu ya. Nah, lo Mas, gimana cara nentuin suku kelima? Lah, A sama B-nya nggak ada. Nah, kita bisa pakai yang diketahui ya. Yang diketahui berapa? Ada U3 sama dengan 12 ya. Nah, kita tuliskan rumusnya. Rumus suku ketiga berarti kan A ditambahkan karena U3 artinya N-nya 3. Nah, 3 kurangi 1 kali B ya. Mas, ini A B-nya nggak ada. Ya, kita harus cari dari yang ini, dua hal ini ya. Kalau misalkan U8, nah U8 itu 32. Maka di sini A 8 artinya N-nya 8, maka di sini 8 dikurangi 1 kali beda 32 ya. Nah, kita sederhanakan ya. Di sini 3 kurangi 1 kan 2 ya. A plus 2B sama dengan 12. Yang ini A plus 7B sama dengan 32 ya. Nah, kita bisa eliminasi ini, dikurangi misalkan untuk menghilangkan A-nya. Kenapa? Karena A dikurangi A kan habis ya, lenyap. Nah, ini lenyap.
2 dikurangi 7 itu min 5 ya, min 5B. 12 dikurangi 32 minus 20 ya. Maka di sini hilangkan negatifnya, 5B sama dengan 20 atau B-nya 20 bagi 5 sama dengan 4 ya, seperti itu. Nah, B-nya sudah diketahui mas. Nah sekarang cara nyari A-nya gimana? Terserah mau pilih yang mana. Ada persamaan yang A plus 2B sama dengan 12 atau A sama dengan 7B, A tambah 7B sama dengan 32. Pilih yang mana? Terserah, hasilnya sama. Nah misalkan kita pilih ya A plus 2B sama dengan 12 ya. A ditambahkan 2B, B-nya kan 4 ya, sama dengan 12 ya. Berarti 2 kali 4 8, 12. Berarti A-nya 12 kurangi 8 sama dengan 4 gitu ya. Mas, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita bisa cari suku kelimanya berapa di persamaan 1 ini. Nah, persamaan 1 kan ada kan? Sehingga dari persamaan 1 tadi kita punya ini kan. Nah, U5 itu kan sama dengan A plus 4B tadi ya. Nah, itu ya, U5 kan A plus 4B di persamaan 1 ini. Sehingga U5 ini A-nya sama dengan 4 ditambah 4 dikalikan B. B-nya berapa? 4 juga. Nah, maka di sini 4 kali 4 16, 4 tambah 16 20 ya. Sehingga kita dapatkan suku kelima sama dengan 20 ya. Nah, itu ya, jadi deretnya seperti itu. Kita sudah dapat. Yang penting kalau bentuknya seperti ini banyak ya, keluar soal-soal gini, kita harus pakai metode eliminasi ya, masing-masing itu. Mas, aku pengen tambahan soal lagi tentang ini, boleh. Misalkan berapa jumlah suku kelima? Enggak kan, boleh aja kan ya, jumlah suku kelima ya. Nah ini berarti di sini kita pakai rumus yang tadi ya, Sn itu kan n per 2 dikalikan 2A tambah n-1 kalikan beta. Kalau n-nya 5 berarti di sini S5 kan, ini 5 per 2 dikalikan 2A, A-nya berapa? 4 kan, ini A-nya 4 tambahkan n-1 berarti 5 kurangi 1 kalikan B, bedanya berapa? Yaitu 4 ya, seperti itu. Oke, ini ya kita jabarkan ya. Ini 5 per 2 2 kali 4 8, 5 kurangi 1 4, 4 kali 4 16 ya. Ini 5 per 2, ini kan 24 ya, berarti ini 1 ini 12 kali 5 60 ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, untuk bab yang pertama ya, sebagai pengantar ini ya, tentang deret aritmatika. Minimal kita bisa tahu deret diulang, harus tahu jumlah suku ke n dan suku ke n itu perumusannya bagaimana ya, seperti itu. Oke, ini masih ada waktu ya, masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Sebelum aku lanjutkan ke deret geometri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, ada kok. Oke, aman ya. Oke, kalau gitu ya kita bisa lanjutkan ke deret geometri. Gak apa-apa ya, meskipun masih ada waktu ya, semakin cepat semakin baik ya, karena linknya ini hanya bertahan 1 jam ya gitu, jadi harus dikontrol benar waktunya gitu. Oke, nah kalau deret aritmatika sudah, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, adik-adik ya. Yang kedua itu tentang deret ya geometri ya. Deret geometri ya serupa dengan yang sebelumnya ya, Nah, serupanya di mana? Serupanya sama-sama susunan dari huruf-huruf ya, berderet-deret. Bedanya sekarang yang konsisten adalah rasionya ya. Jadi misalkan aku punya gini, misalnya ya, ada angka 1 ya, terus 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, coba adik-adik lihat di sini. Ini
persamanya apa di sini? 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Itu apa yang adik-adik lihat di sini? Bedanya. Selain itu, 1 ke 2 itu artinya dikali berapa? Kali 2. Dikali 2 ya. 2 ke ya dikali 2. Ini 1 kali kedua dikali 2 ya. Nah, 2 ke 4 dikali 2 juga ya. 4 ke 8 dikali 2 ya. Betul gitu ya? Betul ya. Seperti itu. Nah, atau bisa juga ya gini, bisa juga 3 ya. Bisa juga 3 ya, 9, 27, 81, 243 dan seterusnya. Nah, ini konsistennya di mana? Ini kan konsistennya dikali 3 ya, dikali 3, dikali 3, dikali 3 dan seterusnya. Ya. Nah, atau juga bisa begini. Ada 2 ada 2 ya. Terus setengah, terus seperempat, terus 1/8 ya, 1/16 dan seterusnya. Nah, kalau yang terakhir ini bedanya apa? Ini kesini kan dikali, ini harus ada satu angka lagi ya. Ini 2, 1/2 ya. Jadi ini 1 ya, 1/2. Ini gini. 2 ke 1 itu kan dikali setengah ya. 2 ke 1 itu dikali setengah ya. 1 ke setengah itu dikali setengah. Setengah ke seperempat itu dikali setengah ya. Seperempat ke 1/8 itu dikali setengah dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Kalau kita lihat ini sebagai rasio, ya rasio itu perbandingan ya. Angka setelahnya dibagi dengan angka sebelumnya, itu namanya deret geometri. Ya, deret geometri. Nah, deret geometri itu ya, nah, susunan angka yang rasionya konsisten ya. Kalian lihat di sini, ini rasionya 2 ya. Ini rasionya 3, ini rasionya setengah, seperti itu ya. Jadi rasionya itu konsisten tetap ya. Jadi kalau misalkan ada angka bentuknya seperti ini ya, nah misalkan ya contohnya ya, ini misalnya contoh lain 1 ya, 3, 9, 18, 36. Nah, apakah ini deret geometri adik-adik? Iya. Iya, kok bisa? Kali 3 saja. Ini kalau kita lihat rasionya ya, rasionya harus sama terus geometri itu. 1 ke 3 dikali ya, dikali 3 ya. 3 ke 9 dikali 3 juga ya. Nah, tapi 9 ke 18 kan dikali 2. Kan ini kan nggak konsisten, sudah berubah ya. 18 ke 36 dikali 2. Jadi kalau rasionya itu nggak sama ya, itu nggak konsisten, maka ini kesimpulannya ini bukan deret geometri ya. Nah, ini bukan deret geometri ya. Kenapa? Karena rasionya tidak konsisten, tidak sama ya, tidak 2 terus, tidak 3 terus, malah ini awalnya 3 terus berubah jadi 2, jadi nggak boleh ya. Itu bukan deret geometri itu ya, how to identify gitu. Nah, begitu sama seperti deret aritmatika ya. Deret aritmatika, kalau di deret aritmatika ada jumlah suku ke n dan ada rumus suku ke n ya. Deret geometri pun juga punya ya. Yang pertama itu rumus suku ke n ya. Jadi kalau aku punya ini ya, kalau aku punya suku pertama ya, A, terus U2, U3, U4 dan seterusnya hingga suku ke n, UN ya. Maka di sini perumusan suku ke n itu gini.
UN itu sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 gitu ya. Nah, gitu ya. Di sini apa itu A gitu ya. Apa itu A? Apa itu R ya. Apa itu A? Apa itu R ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, A itu adalah suku pertama ya. Dan R adalah rasionya. Nah, seperti itu. Apa itu rasio? Rasio itu perbandingan ya. Jadi rasio itu begini ya, ini. Nah, rasio itu gini. Jadi R ya, rasio itu perbandingan dua angka yang berdekatan. Jadi kalau angkanya U2 itu dibagi A ya. U2 dibagi A. Terus atau bisa juga suku ketiga U3 dibagi kedua, suku kedua U3 dibagi U2. Nah, gitu. Atau bisa juga U4 dibagi suku ketiga ya, seperti itu. Nah, hingga ya sebanyak apapun, dan ini harus sama rasionya. Atau suku ke N, UN dibagi dengan UN min 1. Artinya kalau N nya 4, UN min 1 kan 3. Ini kan 4 ke 3 kan selisih 1, 3 ke 2 kan selisih 1. Maka ini kalau N selisih 1 nya N min 1 gitu ya. Itu rasio seperti itu. Nah, contoh soalnya bagaimana Mas? Ya, kita coba contoh yang simpel saja lah ya. Nah, kita ambil tadi ini 1, 2, 4, 8, 16 ya. Nah, ada dua contoh ya. Satu ya, contoh yang pertama. Nah, contoh satu. Nah, ini contoh ya. Nah, ya yang pertama itu kita punya angka 1, 2, 4, 8, 16. Nah, Mas, itu kan suku kelimanya 16 ya. Suku pertamanya 1, 2, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku keempatnya 8, suku kelimanya 16 ya. Ini kan suku kelimanya 16. Betul nggak itu Mas? Aku pengen cross check Mas gitu ya. Nah, boleh ya. Maka ini pertanyaannya ya, tentukan suku ke 5 ya. Begitu kita ingin cari. Loh Mas, itu kan jawabannya 16. Kenapa kita cari lagi? Ya untuk memastikan ya gitu. Nah, ingat rumus suku ke N tadi adalah UN itu kan A R pangkat N min 1. Berarti kalau N-nya 5 kan gini. Nah, sebelum ke sana apa yang kita bisa identifikasi di sini? Nah, ini kan suku pertamanya 1 ya. Ini suku pertamanya 1. Jadi A-nya 1. Terus rasionya berapa di sini? 2 dibagi 1 ya. 2 bagi 1 berapa? 2. Mas, aku nggak mau 2 bagi 1. Boleh nggak Mas? Aku milih 4 dibagi 2. Boleh, hasilnya 2. Atau 8 bagi 4. Boleh nggak Mas? Boleh, hasilnya juga 2. 16 bagi 8. Boleh nggak Mas? Boleh, hasilnya juga 2. Yang penting hasilnya sama-sama sama. Mas, yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh 16 dibagi 4 ya. Nanti sudah 2 yang 2 selisih, sudah selisih 2, nggak boleh. Harus delete yang bersebelahan yang kita bagi selisihnya ya, begitu. Nah, karena sudah ada semuanya di sini, ya udah kita cari ini. U5 sini A-nya 1 kan? Rasionya 2. N-nya itu 5 kurangi 1. Ya, ini satunya nggak usah ditulis ya. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu hasilnya 16 ya, seperti itu. Nah, Mas, aku nggak mau suku kelima saja, aku maunya suku yang lebih tinggi. Boleh, misalkan tentukan suku ke 8 misalkan. Berarti kalau N-nya 8 ya, kalau N-nya 8 jadinya di sini U8 kan A-nya 1 ya, rasionya 2. Ingat kita pakai rumus yang ini, dikalikan pangkat 8 min 1. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berapa? 128 ya. Gitu. Ya, betul ya, 128. Gitu ya. Oke, kurang lebih yang di geometri itu. Nah, sebelum tak lanjutkan, satu soal lagi ya. Jadi
ada yang lain di sini ya. Kalau kita lihat contoh yang kedua tadi, ya contoh yang kedua. Nah, aku punya angka tadi gini ya, kalau nggak salah gini, 1,5, dua, 1,5, seperempat, seperdelapan ya, dan seterusnya. Ya, aku cek lagi. Itu ya, betul ya, itu 2, 1,5, seperempat, seperdelapan ya, dan seterusnya. Nah, oke, tentukan suku kelima ya. Jadi, nah tentukan, nah ini tentukan ya suku ke limanya. Nah, ayo, suku pertamanya berapa ini teman-teman? 2 ya. Nah, suku pertamanya 2. Nah, ditulis hanya 2. Rasionya berapa teman-teman? Dua. Bukan 2. Nah, jadi suku setelahnya berapa? 1 kan? 1 Ah, dibagi satu. 2 ya. Nah, Dua. setengah ya rasionya ya. Gitu. Jadi Ya. bukan suku pertama dibagi suku kedua, tapi suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya, gitu ya. Setelahnya, sebelumnya, dan seterusnya ya. Oke. Betul. Kayak tadi itu ya. Ini suku 2 dibagi 1, 2. 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, itu kalau ini kan 1 bagi 2 setengah, setengah bagi 1 setengah ya, seperti itu. Maka suku kelimanya kan di sini sudah kelihatan ya, hasilnya harus 1/8. Ini suku kelima ya. Mari kita cek apakah betul 1/5. Maka kalau n nya 5, U5 itu kan sama dengan tadi kan rumusnya A ya, kan UN rumusnya tadi, UN itu AR pangkat N min 1, A nya kan 2, R nya setengah, N nya 5 min 1 ya, seperti itu. Nah, 2 ya, setengah, 5 kurangi 1, 4 ya. Berarti ini 2, 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4 itu nambah 16, coret 1, coret 8. Berarti hasilnya 1/8 ya. Jawabannya betul. Jadi 1/8 ya, sesuai dengan apa yang ada di deret ini ya. Gitu. Nah, oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya kita harus tahu rasionya berapa dan suku pertamanya berapa gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Tadi kan sebelumnya kita sudah bahas ini ya, rumus suku ke N ya. Nah, sekarang kita bisa bahas hal yang terakhir itu tentang rumus jumlah suku ke N ya. Yang kedua ya, rumus jumlah suku ke N ya. Nah, kalau rumus jumlah suku ke N itu ada 2 rumus yang bisa kita pakai ya. Nah, kalau rumus jumlah suku ke N itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, kalau rasionya itu lebih dari 1 atau rasionya kurang dari 1. Nah, rasio ya, R ya. Loh Mas, kok bisa begitu? Ya memang, karena dalam perkalian itu kan tidak harus dikalikan bilangan bulat 2 kali 3 kali 4, karena bisa jadi kapan-kapan ketemu soal yang dikalikan setengah, dikalikan seperempat kayak tadi ya. Nah, buktinya apa? Nah, ini rasionya bisa setengah ya. Nah, ataupun rasionya juga bisa 2 ya, seperti soal ini tadi, rasionya 2. Nah, jadi masing-masing mempunyai rumusan yang berbeda ya. Kalau rasionya 1 ya, kita punya rumusan gini, Sn itu A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1, seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau rumusnya R kurang dari 1, maka kita bisa tuliskan di sini Sn itu A 1 min R pangkat N min 1 min R, seperti itu ya. Gitu. Nah, itu ya. Oke. Ini aku tuliskan di sini ya. Ya, gitu. Nah, ini aku hapus ya.
tadi ketinggalan. Nah, gitu ya. Oke, aku kotakin dulu karena ini penting. Oke. Nah, ini ya, seperti itu. Oke, ya. Sebagai contoh, tadi kita punya dua contoh ya. Yang pertama itu angka ini ya, angka 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Contoh yang kedua itu adalah 2, 1, setengah, 1/4, 1/8, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, tentukan jumlah suku kelima masing-masing ini ya. Nah, pertanyaannya gini. Nah, tentukan jumlah suku kelima. Nah, jadi ini tak bawahkan dulu ya. Ya. Nah, ini tentukan jumlah suku kelima. Ini jumlah suku kelima. Ya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya gini sebenarnya. Nah, ini jumlah suku kelima artinya kita paksa ini 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 itu hasilnya berapa ya. Mas, ini kan bisa manual. Iya, kalau misalkan kalau sukunya banyak kan nggak bisa manual, harus pakai rumus ya. Ini juga sama, ini 2 plus 1 plus setengah plus 1/4 plus 1/8 itu berapa ya. Nah, pakai rumus aja. Nah, apa persamaannya di sini? Yang pertama ini, suku pertamanya kan 1 ya. Ini suku pertamanya 1 ya. Hanya 1 dan rasionya ini kan 2 bagi 1 berapa? 2. 4 bagi 2, 2. Rasionya 2. Begitu ya. Nah, kemudian kita bisa cari pakai rumus tadi. Apa itu rumusnya? Kalau rasionya 2 artinya kan lebih dari 1 kan? Kita bisa pakai rumus yang ini, yang atas ya. Nah, A dikalikan R pangkat N minus 1 per R min 1 ya. Nah, berarti A dikalikan R pangkat N minus 1 dibagi dengan R min 1. Kalau N-nya, ini suku keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 ya, suku kelima berarti S5, situ A-nya 1, terus R-nya berapa? 2, pangkat berapa? N-nya berapa? 5, min 1 per 2 min 1 ya. Ini 1, 2 kurangi 1 kan 1, jadi gue usah tak tulis ini. Atau tulis deh, 1, 2 pangkat 5 itu kan 32 ya, kurangi 1. 32 dikurangi 1, 31 ya, seperti itu. Nah, ini satunya coret gitu ya. Apakah betul ini sama dengan 31? Ya mari kita cek ya. 1 tambah 2, 3 ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 16, 31. Ya, seperti itu. Nah, ada juga yang rasionya kurang dari 1. Ya, yang ini. Ini kan rasionya 2 ya. Berarti A-nya 2. Nah, ini R-nya. Ini ingat ya, 1 bagi 2, 2. Setengah bagi 1, setengah kan? Ini 1/4 bagi setengah, setengah. Rasionya kan setengah. Kalau rasionya setengah kan kurang dari 1 kan? Maka rumusnya ini pakai yang kedua tadi. Ya. Yang ini, yang bawah ini, ya. A dikalikan 1 min R pangkat N, ya, begitu. Nah, kita punya A dikalikan 1 min R pangkat N ya, dibagi dengan 1 min R. Kalau N-nya 5 ya, maka jadinya berapa? S5, A-nya berapa? 2 ya. Terus 1 min R, R-nya berapa? Setengah ya. Setengah, pangkat berapa? Pangkat N, N-nya berapa? Ini 5 ya, seperti itu. Ini dibagi dengan 1 min setengah ya, seperti itu. Nah, ini ya, 2 ini 1 dikurangi setengah ya, setengah ya. 1 dikurangi setengah pangkat 5, 1 pangkat 5 kan 1, 2 pangkat 5 kan 32 ya. Nah, gitu. Maka ini 2 dibagi setengah 4 ya. Ini 1 dikurangi 1/32 ya. Kita samakan menyebutnya ya. 4, 32, ini kan 1 ya, 32 dibagi 1 kan 32 ya.
Ini kan 1 ya. Nah, 32 bagi 2, 32 1, kalau 1 1. Ya. Berarti ini coret ya. 1 8. Jadi 32 dikurangi 1 31 per 8 ya, seperti itu. Oke. Nah, itu tentang deret geometri ya, jumlahnya. Jadi kalau beda dengan aritmatika, kalau geometri nanti rasionya bisa 2. Jadi makanya di aritmatika jumlahnya cuma ada 1 rumus. Kalau di geometri jumlahannya bisa ada 2 rumus karena dibedakan berdasarkan rasionya. Untuk rasio lebih dari 1 dan rasio kurang dari 1. Gitu ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Kita sudah masih kurang 16 menit lagi ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum aku masuk ke soal terakhir ya. Ini yang ditunggu-tunggu pasti. Atau aman adik-adik? Aman ya, gampang banget ya. Siap. Oke, soal terakhir ya. Ini mungkin soal yang menantang. Nah, jadi misalkan ya diketahui ya, wait. Diketahui suku kedua adalah 4 dan suku keempat ya adalah 64. Maka tentukan suku ke 5. Nah, ini sekarang kasusnya kayak gini lagi ya. Jadi yang diketahui apa yang pertama? Suku kedua, ya kita harus tulis dulu yang diketahui. Suku kedua adalah 4 ya. Dan suku keempat adalah 64. Jadi kita harus tentukan suku kelimanya berapa. Nah, untuk mencari suku kelima, ya udah ingat rumusnya tadi. UN bersama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Kalau suku kelima berarti kan N-nya 5 ya. Maka di sini U5 sama dengan A dikalikan R N min 1. 5 dikurangi 1. Berarti di sini AR pangkat 4. Ini 1. Ya, lu Mas, gimana dong cara kita menentukan U5? Di situ kan ada A dan R. Nah, A, R-nya kan tidak diketahui. Ya memang karena tujuan kita harus breakdown dua persamaan ini. U2 sama dengan 4 dan U4 sama dengan 64 gitu ya. Nah, ya sudah. Kita breakdown. Nah, ini U2 sama dengan 4. Berarti A ya. Rumusnya kan A dikalikan R ya. R kalau 2 berarti kan N-nya 2. Berarti 2 dikurangi 1 kan? 2 dikurangi 1 itu 4 ya. Berarti di sini ya. Berarti di sini AR 2 kurangi 1 kan 1 sama dengan 4 ya. Sedangkan yang kedua U4 sama dengan 64 ya. Nah, maka di sini A dikalikan R karena N-nya 4 berarti kan di sini 4 dikurangi 1 ya. 4 dari mana ya? Ini suku 4 ya. Sama dengan 64 ya. Maka di sini A dikalikan R 4 dikurangi 1 kan 3. Berarti R pangkat 3 ya sama dengan 64. Ya. Let's say kita katakan misalkan ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Tetap PR kita ini suruh nyari A-nya berapa dan R-nya berapa sebelum kita substitusikan ke persamaan 1 nanti gitu ya. Nah, masih di slide yang sama. Jadi begini.